Setelah di video sebelumnya, Deb menyuruh Shido untuk menelpon Patricia untuk berpura-pura kalau nyawanya sedang terancam oleh Maidan. Patricia pun kemudian memberikan sebuah lokasi di mana dirinya berada. Di situ, Shido pun berpura-pura kalau ia menjadi orang yang memihak kepada Patricia. Sementara orang-orang Maidan sibuk memasang bom waktu di tempat itu yang remote peledaknya ada di tangan Deb. Namun dengan aksinya, Patricia berhasil merebut remote peledak itu, namun kembali bisa direbut oleh Shido. Dan Shido pun menyuruh para polisi untuk meletakkan senjatanya. Dan kali ini, Shido ada di pihak Deb. Namun tiba-tiba, Patricia memberitahu Shido kalau Jack memberitahunya kalau nihal kakaknya Shido telah mati terbunuh oleh Deb. Shido yang marah lalu menekan remote peledak bom itu, yang membuat tim Maidan dan Patricia pun menjauh karena takut. Setelah kejadian itu, Patricia pun ditangguhkan dari tugas kepolisiannya karena telah dianggap gagal menjalankan misinya. Sementara Shido yang tahu kakaknya telah mati, ia pun menjadi galau karena kepikiran bagaimana penyebab kakaknya bisa meninggal. Shido pun kemudian menemui Patricia untuk mencari tahu kebenarannya. Patricia pun lalu menyuruh Shido kembali ke Maidan karena yang tahu pasti kakaknya meninggal adalah Mark. Dan akhirnya race kedua pun akan segera dimulai, di mana para penonton telah berdatangan ke lokasi permainan dan separuh dari orang-orang yang bertaruh itu memilih nomor 10, yaitu Shido. Di race kedua ini, Deb menjelaskan kalau peserta di race kedua ini para kontestan akan berpasangan dengan seorang pemain sepatu roda profesional yang akan membantu peserta yang akan dikejar oleh 200 ekor anjing serigala yang kelaparan yang siap memangsa mereka. Dan para peserta berlomba untuk mendapatkan sebuah bendera putih yang dikelilingi oleh jaringan kabel-kabel dengan setrum bertegangan tinggi. Dan untuk mereka yang telah terpepet dan telah menyerah, mereka bisa mengambil bendera merah yang akan langsung melindungi mereka dari gigitan para anjing yang lapar. Dan Deb pun memberikan pengumuman mengejutkan kalau ia telah mendiskualifikasi nomor 10, yaitu Shido. Namun tiba-tiba saja Shido datang ke area permainan itu, yang membuat penonton yang melihat itu pun bersemangat. Mereka pun berteriak memanggil-manggil nama Shido. Namun Deb berkata kepada Shido bahwa ia tetap tidak mengizinkan Shido untuk bertanding. Namun tiba-tiba pengumuman diberikan oleh Mark selaku pendiri Maidan. Mengingat banyaknya minat penonton dan berusaha taruhan kepada Shido, maka Mark mengizinkan Shido untuk bertanding. Deb yang mendengar itu terlihat kesal dan marah. Namun karena Shido belum punya partner, Deb menantang orang-orang yang ada di situ untuk menjadi partner Shido yang dianggap Deb seorang pengkhianat. Dan akhirnya seseorang bersedia untuk menjadi pasangan Shido, dan orang itu ternyata adalah Alia. Dan kemudian race kedua pun dimulai. Anjing-anjing yang kelaparan itu pun dilepaskan untuk menggigit para peserta. Dan dengan sepatu rodanya, peserta pun terus berlari sekuat tenaga untuk menuju bendera yang dia tuju. Shido pun terlihat digigit anjing itu. Namun akhirnya Shido dapat terbebas setelah ia melepaskan jaketnya. Lalu seorang peserta yang menyerah terlihat mengambil bendera merah untuk mengamankan dirinya. Dan beberapa peserta terlihat gagal setelah ia tak bisa melepaskan dari gigitan sang anjing. Shido yang menargetkan jadi pemenang di race kedua itu terus mencari bendera putih meski ia dan Alia terus dikejar oleh anjing-anjing yang kelaparan itu. Dan para peserta yang ketakutan akhirnya memilih bendera merah untuk mencari aman. Dan akhirnya Shido dan Alia pun menemukan bendera putih yang mereka cari. Namun bendera itu berada di dalam, yang di luarnya dikelilingi kabel-kabel listrik dengan bertegangan tinggi. Setelah Shido berkonsentrasi, akhirnya Shido bisa masuk dan mengambil bendera itu melalui celah kabel listrik tersebut.
dan Sidu pun menjadi pemenang di race kedua itu yang membuat para pendukungnya bergembira. Malam harinya, Dep yang marah menemui ayah angkatnya yaitu Mark. Di sana, Dep memberitahu kalau ia telah menghabisi 3 pendiri Maidan untuk mendapatkan akses ke ruangan para pendiri Maidan. Karena Dep ingin mengendalikan Maidan sepenuhnya. Kemudian, Dep pun membawa Mark dan mengurungnya di sebuah tempat. Dan ternyata atasan polisi Patricia itu berpihak kepada Dep. Dep pun memberitahu dia kalau Mark berada di Elise. Sidu yang mencari Mark untuk mendapatkan info atas meninggalnya sang kakak. Ia beritahu Alia yang mendapatkan info dari atasan polisi Patricia kalau Mark berada di Elise. Kemudian Sidu pun meminta bantuan teman-temannya yang menjadi peserta Maidan agar ia bisa masuk ke ruangan server Maidan. Di situ, Sidu dibantu oleh Junaida untuk melacak keberadaan Mark. Dan ternyata Elise bukanlah manusia, melainkan sebuah peti kemas. Dan dengan menutup gelangnya dengan menggunakan lembaran logam, Sidu pun masuk ke sebuah lubang yang mengarah ke tempat peti kemas itu. Di sana, ternyata telah ada Patricia dan teman-temannya. Ia telah dipecat dari kepolisian, kini ia melakukannya secara independen. Setelah orang-orang Dep bisa dilumpuhkan, akhirnya Sidu bisa menemukan peti kemas dengan tulisan Elise. Dan ia pun akhirnya bisa membebaskan Mark. Saat Sidu dan Mark berada di dalam mobil, akhirnya Mark pun memberitahu kebenarannya tentang meninggalnya kakak Sidu yaitu Nihal. Bahwa ternyata saat partai final melawan Dep, dan ternyata Dep telah mensabotase kotak parasut Nihal agar tidak berfungsi yang membuat Nihal tewas menabrak sebuah gedung. Di tempat berbeda, Jack memberitahu Dep kalau Mark telah dibebaskan oleh Sidu dan Patricia. Dep pun lalu menyuruh Jack untuk mencari Mark atau Sidu dengan hidup ataupun mati. Dan kemudian Jack dan atasan Patricia pun berhasil menghadang mobil yang ditumpangi oleh Sidu. Di situ Patricia kaget kalau atasannya telah bersekongkol dengan Dep. Dan akhirnya fakta lain pun terungkap. Ternyata Jack adalah orang yang paling setia kepada Mark daripada kepada Dep. Mark pun memberitahu Patricia kalau ia akan memberikan akses kepada plutonium milik Dep. Karena bagi Mark, Maidan hanyalah tetap tempat arena bermain. Dan dengan timnya, kemudian Patricia pun mengepung tempat disimpannya plutonium itu dan berhasil mengamankannya. Dep yang mengetahui Jack mengkhianatinya, ia pun terlihat marah. Hari berikutnya, race ketiga pun akan segera dimulai. Para penonton pun terlihat sangat antusias untuk menyaksikan race ketiga kali ini. Namun tiba-tiba Dep mengumumkan kalau 8 peserta tersisa, 7 diantaranya telah menyerah dan mengundurkan diri. Dan hanya tersisa Sidu saja. Sidu pun datang ke arena permainan itu dengan terlihat sangat sedih. Namun Dep lalu mengumumkan Sidu menjadi juara dalam race ketiga kali ini. Ternyata kebenarannya adalah Dep menyuruh orang-orangnya untuk menghabisi ke-7 peserta itu di hadapan kedua mata Sidu, untuk membuat Sidu trauma dan menyesal dan tak merasa bangga atas juara yang ia raih. Namun Sidu yang tak mau penonton itu kecewa karena gagal menyaksikan aksinya, ia pun lalu menantang Dep sang juara bertahan dalam permainan Maidan kali ini. Dan kemudian Dep pun menerima tantangan dari Sidu. Dan dengan peraturan siapapun pemenangnya harus tetap hidup. Dan pertandingan ini dimulai dari sebuah gunung. Kedua peserta akan dipakaikan bom waktu di tangannya yang berdurasi 20 menit setelah pertandingan dimulai. Dan kunci untuk mematikan bom waktu itu berada di sebuah kotak yang bisa dibuka saat peserta menancapkan bendera sebagai pemenang. Dan akhirnya permainan pun dimulai saat Sidu dan Dep beradu cepat menuruni sebuah bukit bebatuan untuk meraih bendera hitam. Bendera itu pun berhasil diraih oleh Dep. Dan Dep pun kemudian menaiki sepeda untuk menuju sebuah terowongan yang berumur 700 tahun. Namun tiba-tiba Dep menendang Sidu hingga terjatuh.
Shido pun kembali bangun dan berusaha terus untuk mengejar Dep. Dan akhirnya ia pun berhasil merebut bendera itu dari Dep. Dan kejar-kejaran pun berlanjut di sebuah hutan. Dan saat masuk ke perkotaan, Dep kembali dapat merebut bendera itu dari Shido. Dan saat Shido terus berusaha mengejar Dep, tiba-tiba sebuah mobil menghantam Shido hingga ia pun terkapar. Yang membuat orang-orang yang melihat itu terdiam. Dan waktu dibom itu pun terus berjalan. Kemudian Shido pun kembali bangun. Dan ia pun sejenak mengingat pepatah sang kakak. Untuk menjadi juara di balap sepeda, ia harus menunduk dan menekuk bahunya dan tetap fokus pandangannya ke depan. Dan Shido pun kembali mengayuh sepedanya menaik ke sebuah jembatan untuk mengejar Dep. Dan waktu pun tinggal menyisakan 5 menit lagi. Dep dan Shido pun telah mendekati kotak kunci bom waktu itu. Dan semua penonton pun telah pasrah kalau Shido tak akan mungkin dapat merebut bendera itu dari Dep. Namun tiba-tiba dengan sebuah gerakan Shido akhirnya bisa merebut bendera itu dari Dep dan mendapatkan kunci bom waktu itu setelah ia menancapkan bendera itu ke dalam kotak. Dan terlihat Dep pun telah pasrah kalau bom waktu itu akan meledakkan dirinya. Namun tiba-tiba Shido tidak mematikan bom waktu itu di tangannya. Shido pun menantang Dep untuk berduel dan perkelahian antara mereka pun terjadi. Dep dan Shido pun terlihat saling menyerang. Dan akhirnya setelah lama mereka berkelahi, akhirnya Shido mampu membuat Dep terkapar. Dan Shido pun mematikan sisa bom waktu itu di tangannya. Sementara bom waktu yang ada di tangan Dep meledak dengan tubuh Dep sekaligus. Dan film pun selesai. Dan untuk kalian yang telah mengklik video ini dan menontonnya sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Like, comment, subscribe jika kalian suka dengan channel kecil ini, dan abaikan jika tidak suka. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.